Halo guys, welcome back to Korea Nomit bersama orang Korea yang Oke polo-polo, cerita kali ini kayaknya bakal menarik banget, khususnya buat polo-polo yang udah nyetir enggak sih, kepada siapapun yang menggunakan jalan. Jadi kemungkinan besar semua dari polo-polo yang nonton video ini. Kejadiannya kayak gini, ada dua orang laki-laki yang mereka itu sering banget pergi mancing, dan biasanya mereka itu naik mobil bareng-bareng, semua alat mancingnya ditaruh di mobil, dan mereka itu perginya bukan ke tempat mancing yang banyak orang. Mereka itu suka ke tempat mancing rahasia yang istilahnya katanya di sini tuh banyak ikannya tapi jarang orang ya. Jadi kayak mereka itu istilahnya menemukan harta karun sendiri gitu. Mereka itu sukanya mancing di tempat-tempat kayak gitu. Dan kebetulan pada hari itu mereka itu dapat info katanya di tempat ini itu banyak ikannya tapi jarang orangnya. Nah, mereka berdua ini karena sudah saking senengnya sama mancing, mereka nggak sabar dan cepat-cepat ke tempat itu. Tapi karena tempatnya ini letaknya agak di pelosok, ketika mereka menuju ke tujuan dengan mobil kan tentunya menggunakan aplikasi kan ya, kayak Google Map ataupun Waze dan lain-lain. Jadi mereka menggunakan aplikasi itu biar nggak salah arah kan. Ternyata jalannya itu kayak bukan di jalan yang besar, jadi tiba-tiba masuk jalan kecil, habis gitu harus kayak lewat jalan yang nggak ada jalannya, istilahnya kayak bener-bener agak off-road gitu. Nah tentunya GPS-nya juga di daerah situ kurang tepat, tapi mereka mikir demi ikan, demi mancing yang menarik, kenapa enggak gitu. Nah jadi mereka jalan, dan untungnya mereka nyampe di tempat itu nggak terlalu malam, sekitar jam 8 gitu. Jadi malam tapi masih belum terlalu malam. Sesampainya di situ mereka yakin banget kalau ini tempatnya, karena mereka itu nggak sendiri. Di situ ada satu kelompok lain yang juga lagi mancing. Jadi kayak, weh, bener kan itu loh. Pasti mereka itu juga orang suka mancing gitu. Ini bener ini tempatnya. Nah, mereka udah seneng-seneng langsung menyiapkan peralatan mancingnya. Mereka udah duduk gini ya. Gelap-gelap. Ditunggu 10 menit, 20 menit, 30 menit. Tapi kayak ikannya itu nggak muncul-muncul gitu loh. Kalau polo-polo yang pernah mancing pasti tahu, kalau mancing itu ketika ada ikan yang mulai menggigit cacing yang diikat itu, katanya yang mancing itu bisa ngerasakan gitu di tangan, kayak ini ada ikan yang datang gitu. Cuma ditunggu 50 menit pun nggak ada kabarnya gitu, kayak ini beneran ada ikan atau enggak sih gitu. Sudah 50 menit, mungkin tim yang sebelah juga sama, mereka mulai ringkes-ringkes untuk pulang. Jadi mereka ringkes-ringkes dan bilang, yuk saya balik dulu ya, semangat, semoga dapat ikan gitu. Oh ya mari gitu. Mereka udah balik dan tinggal mereka berdua. Cuaca udah gelap dan sunyi banget. Kayak saking sunyinya itu mereka itu bisa mendengar detak jantungnya sendiri gitu. Kayak kedengar kayak saking sunyinya. Nah di situ mereka bilang, yuk coba kita tunggu 30 menit lagi aja. Kalau nggak ada kita cabut aja gitu. Mereka tunggu 30 menit gitu. Dan ternyata nggak ada kabar sama sekali, kayak nggak ada ikan yang muncul sama sekali. Akhirnya mereka bilang, udah hari ini kayaknya lagi nggak jodoh, mungkin akhirnya lagi pasang atau surut atau gimana, ayo pulang gitu. Mereka ringkes semua alat mancingnya, mereka naikin mobil dan mereka putuskan untuk pulang. Perjalanan pulangnya ini sedikit lebih menantang karena ini tempat yang baru, udah gitu GPS-nya juga kurang tepat, dan jalan yang mereka lewati itu off-road, kayak nggak ada jalan yang tetap gitu. Jadi istilahnya daerah sini itu cuman ada tempat berangkat, terus di jalan sini karena nggak ada jalannya, itu lompat di jalan besar baru mulai ada navigasinya gitu loh. Paham nggak? Jadi ini mulai kosong, di sini baru mulai navigasi. Jadi mereka itu harus nyari jalan sendiri hingga ke jalan besar. Tentunya mereka merasa kayak, tadi masuk aja bisa, masa balik nggak bisa sih gitu. Jadi mereka lumayan yakin dan coba mencari jalan masuknya. Mereka jalan terus, tapi kayak beda gitu loh. Tadi perasaan waktu masuk ke tempat ini dari jalan besar itu cuma 5 menit. Ini udah 10 menit, itu kayak gak muncul-muncul gitu loh jalan besarnya. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba mereka ini nemu kayak jalan yang agak nanjak. Tapi karena mobilnya mereka ini juga yang siap untuk nanjak, mereka gas aja. Gas gini, mobilnya ini agak kesusahan untuk naik. Jadi mereka belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, kayak mulai menggeliat gitu. Nah udah sekitar
50 cm udah naik, tiba-tiba mobilnya itu kayak ker, kayak ada bunyinya itu kayak bagian bawah dari mobilnya ini mulai bertatapan dengan dasarnya, kayak sama tanahnya sama bagian bawah mobil itu mulai tatapan. Kan seharusnya yang bertatapan dengan tanah itu kan bannya kan, ini kayaknya bagian bawah mobilnya itu mulai tatapan, sehingga mereka turun dan mereka lihat ternyata jalan naiknya ini adalah sebuah jurang. Jadi mereka kira ini kayak ada tanjakan sedikit habis itu jalan, ternyata setelah naik ini tuh benar-benar plong jurang gitu. Dan mobilnya itu udah geger karena satu ban ini udah ngangkat dan dasar mobilnya ini udah kayak mulai nempel gitu loh. Nah melihat itu temennya yang gak nyetir itu bilang, kamu mati dah, gila kamu ngapain gini. Temennya ini bilang, loh tadi perasaan kita dari jalan sini loh, kok beda ya. Nah temennya yang nyetir ini mulai bingung dan dia bilang, aku itu gak ngantuk, aku ini gak ngelamun loh, sungguhan. Jadi temannya yang nyetir itu bilang kalau dia itu bener-bener nggak ngantuk, nggak asal nyetir gitu loh. Tapi karena kondisinya udah kayak gitu, temennya itu bilang, ya udah sekarang mundur aja, kita coba cari jalan lagi pelan-pelan aja sampai jalan besar. Oke. Untungnya mereka nggak ada kejadian apa-apa, mobilnya mundur. Habis gitu, untungnya mereka berhasil menemukan jalan besar dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mampir ke supermarket. Sesampainya di supermarket, mereka parkir, turun, beli rokok. Nah setelah beli, mereka kan keluar untuk ngerokok kan ya. Nah waktu mereka mau ngerokok, mereka itu nggak sengaja lihat mobilnya mereka sendiri, dan dua-duanya itu kaget karena di bagian atas mobilnya, bukan di bagian bawah, di bagian atas mobilnya, di bagian gentengnya itu ada kayak bekas pegangan orang gitu, kayak ada jejak-jejak telapak tangan gitu. Melihat itu, mereka berdua itu mulai merasa gak nyaman. Waduh, ini kok kayaknya gak nyaman sih. Tapi gak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya mereka putuskan untuk pulang lebih pelan-pelan, dan untungnya mereka berhasil pulang dengan nyaman. Nah sebenarnya sebelum kejadian ini, sekitar 1 bulan sebelumnya, sebenarnya ada sebuah kejadian yang terjadi di mobil ini. Jadi tadi kan aku bilang teman berdua ini kan ya, yang punya mobil ini suatu hari itu dia nyetir mobil, dan kebetulan di jalan itu dia melihat satu kucing yang kepelindes mobil lain. Jadi udah meninggal gitu ya, udah mati gitu loh kucingnya, udah mati. Tapi kan ya meskipun udah mati nggak enak kan ya kalau kita pelindes, polo-polo pasti juga gitu. Jadi kita berusaha untuk menghindari. Nah orangnya ini udah ngindar, ternyata ban belakangnya itu masih kena aja sama kucing yang udah terpelindes itu tadi. Pertamanya yang punya mobil ini ya nggak terlalu berpikir banyak, nggak terlalu pikir panjang. Sesampainya di rumah dia langsung siram mobilnya, soalnya ternyata ada darah dari kucingnya yang juga nyiprat di mobil itu. Waktu dia lagi nyiram-nyiram, tetangganya yang kebetulan lihat mobil itu tanya, loh itu kenapa itu mobil kamu kok ada darahnya? Kamu jangan-jangan nabrak orang ya? Udah ada. Ini tadi saya itu loh, ada kucing saya injak, ternyata darahnya nyiprat gitu. Oh kaget saya ada darah gini, meskipun gak banyak kan ya, kaget kalau lihat gini gitu. Oh iya ini kucing kok gitu disiram. Habis gitu orangnya nih bilang, itu tadi yang kamu injek kucingnya udah mati atau belum mati gitu? Orangnya bilang, oh udah mati, cuman keinjek dikit gitu ban belakangnya. Nah tetangganya ini bilang, oh gitu ya, ini terserah kamu ya, kamu denger atau enggak, cuman kalau saya jadi kamu, sebaiknya mobil ini nggak saya pakai dah, sebisa mungkin nggak dipakai 1 bulan ke depan, sebaiknya gitu. Nah orang yang punya mobil ini denger itu jadi kayak ngerasa, iya ya bisa jadi mobil ini ada apa-apa karena udah nginjek makhluk hidup meskipun udah mati gitu. Nah akhirnya yang punya ini sebisa mungkin tidak menggunakan mobil itu, tapi dia itu salah hitung, sehingga di hari ke-30 dia itu pergi mancing bareng temannya, dan kejadian yang aku ceritakan tadi itu terjadi. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Dan katanya yang punya mobil hingga saat ini masih belum berani ngecek kamera yang terpasang di dalam mobil itu, takutnya malah ada video yang lebih menyeramkan. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Kalau polo-polo suka bilang apa? Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.